Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Aduh, Halo, apa kabar? Senang bisa bertemu denganmu. halo, kabar baik. Senang bisa bertemu dengan kamu juga. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Friska Tahir. Aku mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih kamu sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kalau boleh tahu, apa yang membuatmu datang kemari, memilih datang ke sini? Sejujurnya, saya merasa lelah dan bingung. Saya merasa hubungan saya dengan pacar saya sangat sulit. Rasanya saya nggak dihargai dan sering merasa cemas tentang bagaimana dia akan bersikap kepada saya. Terima kasih karena sudah mau berbagi. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu. Jadi kamu merasa tidak dihargai dan cemas, lalu dengan sikap pacarmu. Bisa ceritakan lebih detail tentang situasi yang membuat kamu merasa seperti itu? Jadi dia sering mengabaikan perasaan saya, bahkan kadang dia berkata kasar tanpa alasan yang jelas dan saya merasa sangat tersiksa, terluka. Jadi kamu merasa kalau pacar kamu itu sering mengabaikan perasaan dan menggunakan kata-kata yang kasar yang membuat kamu sakit hati. Benar begitu? Benar, itu yang saya rasakan. Jadi hubungan yang tidak sehat itu atau hubungan yang toksik itu sering kali terjadi ketika satu pihak merasa tidak dihargai atau diperlakukan dengan tidak adil. Nah, untuk kamu penting untuk mengenali tanda-tanda ini dan belajar untuk membelah diri. Hal ini bisa menimbulkan perasaan cemas, terisolasi, atau merasa tidak aman. Saya merasa sangat terperangkap dalam hubungan ini dan tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Oke, dari yang kamu ceritakan itu saya bisa menyimpulkan bahwa ini membuatmu merasa terluka, cemas, dan terperangkap. Kamu merasa kesulitan untuk mengungkapkan perasaanmu atau mencari jalan keluar. Iya benar, saya masih bingung dan takut untuk menghadapi situasi ini. Saya ingin memastikan apakah ada aspek lain dari hubungan ini yang ingin kamu bicarakan, atau apakah ada hal tertentu yang ingin kamu capai dari sesi ini? Saya ingin tahu apakah saya harus bertahan atau keluar dari hubungan ini. Memang hubungan kami sangat buruk akhir-akhir ini. Saya bingung dan takut menghadapinya. Oke, jadi kami kan sudah membahas bagaimana hubungan ini memberi dampak yang negatif terhadap perasaan kamu. Sekarang mari kita coba lihat lebih jauh. Apa yang kamu harapkan atau kamu butuhkan dari hubungan ini? Kalau saya ingin dia bisa lebih menghargai dan kami bisa lebih terbuka satu sama lain tanpa rasa takut. Saya bisa merasakan bahwa kamu sangat menginginkan adanya perubahan. Kamu ingin merasa dihargai dan diterima dalam hubungan ini tanpa harus merasa cemas atau takut. Betul, saya merasa seperti saya hanya memberikan semua untuk hubungan ini, tapi saya tidak menerima apapun yang seharusnya saya dapatkan. Dari yang kamu sampaikan tadi, saya rasa kamu mungkin sudah mulai tidak dipenuhi kebutuhan emosional dalam hubungan ini. Hal itu bisa membuat kamu merasa semakin terisolasi dan tidak dihargai. Ya, saya merasa lebih banyak memberi daripada menerima, dan itu membuat
saya merasa tidak dihargai. Saya bisa memahami kenapa kamu merasa seperti itu. Kamu sudah berusaha memberi banyak, tetapi hubungan ini tidak memberi apa yang kamu butuhkan. Seringkali dalam hubungan yang toksik, satu pihak merasa lebih banyak memberi tanpa mendapatkan dukungan yang seimbang. Ini bisa sangat merusak kepercayaan diri. Iya, saya merasa seperti itu, tapi saya merasa sulit untuk mengubahnya. Jadi langkah pertama yang bisa kamu lakukan itu misalnya kamu bisa berbicara secara terbuka dengan pasangan kamu tentang bagaimana perasaanmu, lalu bisa menjelaskan bagaimana sikapnya mempengaruhi perasaan kamu dan apa yang kamu butuhkan dari hubungan ini. Namun kamu juga harus siap dengan kemungkinan bahwa dia mungkin tidak merespon dengan cara yang positif. Jika itu terjadi, kamu harus mempertimbangkan apakah hubungan ini masih sehat atau tidak. Ya baik, jadi saya akan mencoba berbicara dengannya, tapi saya juga takut kalau dia akan marah atau tidak mengerti. Perasaan takut itu wajar, tapi penting untuk mengingat bahwa kamu berhak untuk didengarkan dan dihargai. Jika percakapan itu tidak berjalan dengan baik, kamu perlu memikirkan apa yang terbaik untuk diri kamu, termasuk mempertimbangkan apa hubungan ini masih memberi manfaat bagi kesejahteraan emosionalmu. Ya, aku sadar aku nggak bisa terus begini. Aku memang pengen terlihat kuat, tapi itu bikin capek sendiri. Jadi di satu sisi kamu ingin terlihat kuat dan mandiri, tapi di sisi lain kamu merasa lelah dan butuh bantuan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mulai menerima bahwa meminta bantuan bukan berarti kamu lemah? Aku rasa aku harus belajar lebih terbuka. Mungkin aku bisa mencerita dengan pasanganku tentang perasaan dan kebutuhanku. Itu langkah yang bagus. Kadang menerima bahwa kita butuh bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kalau kamu bisa mencoba untuk lebih terbuka dan berani memulai meskipun hasilnya tidak sempurna, kamu akan keluar dari lingkaran kecemasan ini. Apa kamu siap untuk mencoba langkah itu? Iya, aku siap. Aku tahu ini nggak mudah, tapi aku mau coba mulai dari hal kecil dulu. Baik, oke, terima kasih sekali lagi karena kamu sudah mau mengikuti sesi konseling ini. Untuk ke depan, semoga kamu bisa jadi lebih baik dan bisa lebih tahu kalau apa yang terbaik untuk kamu. Oke, makasih.